Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita ketemu dengan Aika dan Kak Ayu. Adik-adik baru nonton film kartun ya? Memang benar. Hari Minggu banyak sekali tontonan film kartun. Tapi adik-adik ingat ya, kita sekolah minggu dulu yuk. Yuk. Coba adik-adik dengar. Tuhan memanggil kita semua untuk memujinya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan Dia panggil nama saya. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adakan pagi hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita. Kita harus selalu ingat untuk selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur akan apa? Akan kasih Tuhan, karena sudah menjaga kita dan menolong kita. Tuhan juga dapat membuat kita senang saat kita sedih. Tuhan juga membuat kita berani saat kita takut. Mari adik-adik kita pujikan Happy ya. Cerita kali ini tentang seorang raja yang tidak minta pertolongan Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada raja yang lain. Siapa ya nama raja itu dan bagaimana ceritanya? Adik-adik duduk yang manis ya. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama yuk. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke. Nah, ada seorang anak bernama Lily. Lily ini sudah cukup besar sehingga sehari-harinya Lily ini kalau tidur di kamar, dia sudah tidur sendiri terpisah dengan orang tuanya. Nah, suatu ketika di rumah Lily mati listrik adik-adik. Wah, kalau mati listrik gimana biasanya? Gelap ya, gelap sekali. Dan kebetulan pada saat itu waktu menunjukkan tengah malam, pukul 12 malam. Kemudian hujan juga cukup deras di luar. Nah, Lily ketakutan karena ada petir, ada suara petir yang cukup besar. Pada saat itu Lily sangat ketakutan. Di dalam hati Lily berkata,
aku harus berbuat apa ya? Aku mau ke kamar mama dan papa, tapi aku takut. Tapi kalau aku di sini sendirian terus, aku juga takut. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah ya mengalami hal seperti itu. Nah, kakak mau tanya, kalau menurut adik-adik, apa sih yang harus dilakukan oleh Lili? Tarik selimut, ngumpet di dalam selimut? Atau apa? Oh, lari ke kamarnya mama. Seperti itu? Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita punya seseorang yang sangat dekat dengan kita, yang pasti bisa menolong kita. Ya, Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu dekat dengan kita. Nah, harusnya Lili berdoa saja, ya kan? Berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Lili tidak takut. Nah, itu yang bisa dilakukan Lili, atau mungkin adik-adik saat mengalami ketakutan dan orang lain mungkin belum bisa membantu, kita bisa minta pertolongan Tuhan lewat doa. Nah, cerita hari ini juga berkisar tentang kisah seseorang yang sebenarnya dia bisa minta pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Oke, kita mau dengarkan cerita hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Berkisah tentang Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz ini mengalami ketakutan yang luar biasa, adik-adik. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi bangsanya, daerahnya akan diserang. Diserang oleh siapa? Diserang oleh Raja Aram dan juga Raja Israel, yaitu Rezin dan juga Pekah. Bahkan pasukannya Rezin dan juga Pekah ini sudah bersiap-siap, adik-adik. Mereka sudah mulai berkemah di daerah Efraim, di mana itu dekat sekali dengan Yehuda. Raja Ahaz semakin takut hatinya dan dia berusaha untuk mempertahankan diri dengan menyusun berbagai macam strategi untuk melawan mereka. Nah, Tuhan sangat tahu apa yang dialami oleh Raja Ahaz. Akhirnya Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Raja Ahaz dan menyampaikan bahwa Tuhan akan menolong Raja Ahaz. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyuruh Ahaz untuk berdoa dan juga meminta bukti kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Nah, buktinya bagaimana? Bisa dari langit, bisa dari bumi, tanda apa saja boleh sesuai dengan permintaan Ahaz. Tetapi apa adik-adik yang dilakukan oleh Ahaz? Apakah Ahaz mau melakukannya? Tidak, adik-adik. Ahaz menolak semua yang disampaikan oleh Yesaya. Ahaz tidak mau berdoa kepada Tuhan. Ahaz pun berdalih bahwa aku tidak akan meminta dan aku tidak akan mencobai Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan, adik-adik? Ya, Tuhan sangat kecewa dengan Ahaz. Sebenarnya Tuhan tahu bahwa Ahaz sudah lama tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, dan bahkan Ahaz pun sudah menyembah Baal. Tetapi Tuhan masih mengasihi Ahaz dan masih memberikan kesempatan kepada Ahaz untuk menolong Ahaz dan juga supaya Ahaz juga menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi ternyata Ahaz menolak pertolongan Tuhan dan Ahaz lebih memilih meminta tolong kepada Asyur atau kepada manusia. Nah, oleh karena itu, untuk menyelamatkan bangsa Yehuda, Tuhan membuat tanda sendiri, Tuhan memilih tanda sendiri, yaitu Tuhan akan menyelamatkan umatnya melalui seorang perempuan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia adalah Immanuel. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita mungkin sering ya mengalami hal yang sama, bahwa saat kita dalam masalah, kita dalam kesulitan, kita dalam ketakutan, terkadang kita berharap kepada manusia atau bantuan orang lain. Dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu dekat dengan kita, yang selalu menyiapkan pertolongan buat kita. Tetapi kadang-kadang kita selalu menolak itu dengan berharap kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita besok mengalami kesulitan, kita mengalami sesuatu yang kita tidak bisa hadapi,
satu hal atau hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa, adik-adik. Berdoa minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan bisa menolong kita dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, nanti Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Jadi sekali lagi, saat kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan atau ketakutan dan hal yang lain, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini tentang Raja Ahaz, di mana cerita ini mengingatkan kami supaya kami selalu ingat dan juga selalu bersandar kepada Engkau Tuhan. Terkadang saat kami menghadapi kesulitan, saat kami menghadapi masalah, kami seringkali berharap kepada orang lain. Tetapi Tuhan, kami mau selalu diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangan Tuhan selalu siap menolong kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita, menolong adik-adik. Tuhan kita luar biasa. Oleh karena itu, kita harus selalu berharap kepadanya. Yuk, kita pujikan lagi, berharap kepada Tuhan. Kelas kecil, kita akan membuat salib berbahan dari kertas, gunting, kemudian spidol atau pensil warna, kemudian lem. Pertama kita akan membuat salib. Caranya, kertas kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian kita akan gambar salib, kemudian kita gunting, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat gambar telapak tangan. Caranya, kertas putih kita lipat menjadi dua. Lalu, gambar telapak tangan orang tua adik-adik. Kemudian, kita gunting sesuai gambar, maka menjadi seperti ini. Yang ketiga, kita akan membuat hati. Caranya, kertas kita lipat, kemudian kita gambar, kita gunting, dan nanti akan berbentuk seperti ini. Setelah semua selesai, kita akan warnai salib, kemudian kita akan lem telapak tangan. Seperti ini. Kemudian gambar hati ditulisi, tangan dan hati Tuhan selalu terbuka untuk menerima. Tuliskan nama adik-adik. Gambar telapak tangan orang tua yang digambar kemudian dipotong sebagai lambang wakil Allah di dunia. Kedua tangan terbuka merupakan lambang tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong dan memeluk setiap anak. Pada gambar hati bisa dituliskan seperti ini. Selesai adik-adik, selamat mencoba. Nah, untuk aktivitas adik-adik kelas besar, kita
kita akan membuat atau berkreasi dengan gambar digital. Peralatan yang kita siapkan adalah kertas gambar, pensil, spidol, penggaris, dan pewarna. Mari kita mulai menggambar. Gambar seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu kita warnai. Warnanya boleh sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Kita warnai seperti ini. Kalau sudah diwarnai, nanti hasilnya seperti ini. Boleh di bawahnya ditulis dengan kata penolong sejatiku atau penolongku atau pahlawanku sesuai dengan kreasi adik-adik semua. Yesus penolong sejatiku. Selamat berkreasi adik-adik semua. Adik-adik, untuk persembahannya boleh dititipkan mama papa ya. Nanti mama papa yang akan memberikannya ke gereja. Sekolah minggu kita sudah selesai. Bye.